Oke, perkenalkan nama saya Yosi Ina Herawati dengan NPM 2008 10 10 127. Ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek atau program saya yang saya buat, yaitu program implementasi metode biseksi dan juga metode iterasi sederhana. Langsung saja, bisa dilihat di sini ada library yang saya gunakan, yaitu stdioh, lalu ada stdlibh, terus yang terakhir ada metha. Nah, ini langsung ke programnya, itu ada inmin, langsung ke inmin. Jadi nanti terus ini ada integer s. Lalu di sini ada menu, printf menu, buat ngeprint ini semua. Menu 1 metode biseksi, lalu nomor 2 metode iterasi sederhana. Nah, di sini ada scanf buat masukin pilihan dari user ini. Masukkan pilihan ini. Nah, S yang tadi buat masukin pilihan user sih. Nah, kalau misal usernya milih nomor 1, maka kondisinya masuk ke kondisi S sama dengan 1 nih. Yang ini. Terus kalau misal usernya milih nomor 2 atau emang mau milih nomor 2, ini bisa langsung masuk ke sini, S sama dengan 2 ini, buat ngitung iterasi sederhana nih. Ke S sama dengan 1, if S sama dengan 1, atau metode biseksi. Sini ada float F. Float F ini buat ngedeklarasiin si fx-nya. Jadi kayak didefinisiin di sini gitu. Terus float x-nya ini buat masukin, bisa diganti sama variabel a, b, c, tergantung ini sih. Kan ini x-nya bisa diganti-ganti kan angkanya. Jadi ininya bisa diganti juga. Bisa kalau misal x-nya yang diganti, berarti float x-nya juga diganti. Kalau misal x kali x-nya itu diganti sama a misalnya, jadi a kali a dikurangi eksponen a ditambah 1, nanti float f atau fa gitu, f dalam kurung a gitu mungkin. Lalu di sini ada float a, b, c sama toleransi. Float a, b ini buat manggil si batas atas sama batas bawahnya. Nah, untuk C-nya, ini C-nya buat ngitung si akar selanjutnya atau hitung fx-nya atau fc. Nah, di sini ada printf keterangan, terus di sini ada keterangan dari fx-nya, terus penjelasan kondisi-kondisi dari perhitungannya, ada fa kali fc kurang dari 0, maka b sama dengan c. Jadi iterasi selanjutnya itu kalau misal fa kali fc-nya kurang dari 0, maka b-nya ini sama dengan c-nya pada iterasi selanjutnya ya. Lalu ada kondisi fa kali fc lebih dari 0, maka a kurangi a sama dengan c. Maka a itu sama dengan c pada iterasi selanjutnya. Jadi kayak iterasi bawahnya itu hanya sama dengan c gitu. Terus langsung ada fa kali fc sama dengan 0, maka persamaannya adalah c. Jadi kalau fa kali fc-nya 0 itu akar persamanya c. Jadi perhitungannya selesai dan akar persamanya adalah c. Lalu seperti yang udah aku bilang tadi, ini scanf b buat
masukin batas atasnya, jadi nanti user masukin batas atasnya berapa. Nah, ini sama kayak tadi yang B, tapi usernya masukin batas bawahnya. Terus yang ini user masukin toleransi errornya berapa. Jadi buat nentuin berhentinya di mana ngitungnya. Lalu ada batas iterasi maksimum. Ini buat kayak ngebatasin juga mau sampai baris ke berapa. Lalu ini ada FB. Nah, di sini juga ada FB, data deklarasi tadi. FB-nya itu nanti B-nya kan tadi itu batas atas ya. Nah, FF dalam kurung B ini nanti ini X-nya, kayak yang tadi X-nya ini diganti sama B ini. Nah, ini juga berlaku sama FA yang di bawahnya, yang ini. Nah, ini kalau misal nentuin, ada nggak sih akarnya itu sebelum itu ya, kalau misal mau ngecek, kalau FA kali FB-nya itu lebih dari 0, maka akarnya itu nggak ada. Jadi akarnya itu ya nggak ada itu. Lalu ini ada kayak printf ini buat ini sih, buat kayak buat headernya. Jadi nanti kalau ngeprint itu keluarnya iterasi, terus hanya ada A, sebelahnya ada B, sebelahnya lagi ada C, terus sebelahnya lagi ada FA, FB, dan seterusnya kayak gini. Terus yang for ini buat ini sih, buat kayak ngeprint baris di bawahnya nanti. Jadi kalau misal hanya ini bakal terus ngeprint terus sampai kurang dari iterasi maksimumnya, sampai satu angka di bawah iterasi maksimumnya. Nah, ini tadi kan ada C ya. C-nya itu buat ngitung akar selanjutnya. Jadi ini ngitungnya itu batas atas sama batas bawah itu ditambah, terus dibagi sama 2. Nah, tadi kan ada X ya. X 100 itu. H ini buat ini sih, buat masukin nilai dari H ini ke sini. Terus sama dengan FJ. Jadi XH itu sama dengan FJ. Nah, FC-nya sama dengan FJ. Sama kayak ini tadi. Nah, terus if-nya, nah ini kayak yang tak bilang tadi. Nah, ini ada tiga kondisi ini, maka tak buat if else lagi buat hitung si ini ya. Kalau misal FA sama FC-nya itu kurang dari 0, maka B sama dengan C. Nah, jadi FB itu sama dengan FC. Terus kalau misal nih FA kali FC-nya lebih dari 0, maka ya ini sih kayak tadi A sama dengan C. Nah, ini maka karena ini A sama dengan C, maka sebenarnya juga FA sama dengan FC. Nah, selanjutnya ada else if. Else if yang sama dengan 0 ya. FA kali FC sama dengan 0. Nah, jadi kalau misal kayak tadi, FA kali FC itu kalau misal sama dengan 0, dia C-nya itu sama dengan C. Jadi akarnya di C itu. Nggak ada perubahan. Nah, kalau buat yang nggak tahu, dari tadi itu di sini ada, kalau misal yang notice ya, di sini tuh ada kayak printf ini. Nah, printf ini gunanya buat ngeprint yang tadi. Jadi ini kan udah dihitung ya. Nah, nanti masuknya ke sini.
hitungannya. Masuknya ke sini sampai kondisinya terpenuhi, nanti baru berhenti gitu. Ini buat ngecek ada absolut B min A kurang dari toleransi. Nah, kalau misal ini kan bentuknya tabel ya, jadi biasanya kayak ada yang bingung gimana nentuin akarnya itu yang mana gitu. Nah, kalau misal ini, nah, akarnya itu yang C ya, jadi yang bawah, yang C paling bawah gitu. Jadi di antara semua iterasinya yang paling bawah, yang C yang paling bawah. Tuh, langsung ke kondisi kedua itu nih, metode iterasi sederhana ya. Metode iterasi sederhana ini sederhana sih, kayak judulnya dia juga sederhana. Jadi di sini sama kayak tadi ada float f sama kayak tadi, jadi bisa dilihat ini karena kan. Nah, yang beda ini tuh kalau di iterasi sederhana dia butuh turunan dari fx-nya. Kalau di iterasi sederhana turunan dari fx itu manggilnya gx. Jadi kalau ini di sini aku udah ingin turunan dari fx-nya atau gx ya. Gx-nya itu akar eksponen pangkat x min x min 1. Terus buat ngeprint ya, buat kita ngasih keterangan gitu, aku tulis lagi ini gx sama fx-nya, tak tulis lagi. Terus ada toleransi error kayak tadi, terus ada iterasi maksimum juga kayak tadi. Bedanya di sini cuma masukin tebakan awal aja, nggak pakai tebakan batas bawah sama batasnya. Cuma perlu tebakan awalnya aja. Langsung aja ke hitungannya. Lain pertamanya ada iterasi x, gx sama fx. Jadi ada empat kolom. Untuk ngeprint filesnya kita pakai do sama while. Jadi ulangannya pakai do sama while. Do while. Nah, ini ada hapus plus. Jadi nanti bahannya bakal terus berulang sampai iterasinya terpenuhi atau kondisinya terpenuhi. Kondisinya ada x h plus 1 sama dengan g dalam kurung xh. Nah, terus di printf sama kayak tadi, persen d, persen titik 3f, persen titik 3f, persen titik 3f. Nah, ini buat manggil isinya si ini. Udah dipanggilkan tadi di datanya. Terus sekarang manggil isinya. Nah, ini kalau berhenti kalau absolut f x h plus 1 lebih dari toleransi, maka berhenti. Nah, printf-nya, nah ini printf-nya kalau sama kayak tadi, ada kayak keterangan akarnya itu berapa sih, gitu. Mungkin ada yang bingung atau gimana, nanti jadi tak tambahin di sini akarnya sama dengan si nih xh-nya atau x-nya, atau boleh sebut c juga, xh-nya. Nah, ini returnnya buat ke 0 sih.
Terus langsung aja kali ya ke run programnya. Bentar. Nah ini. Jadi kalau misal si user ngambil satu, nanti langsung gini. Jadi keluarnya gini. Terus si usernya disuruh masukin batas atasnya dulu. Jadi batas atasku 0,5, batas bawahnya 0,5, toleransinya 10/7. Coba 10 aja. Nah, ini di sini kelihatan kan ya, kalau misal si punyaku ini setelah dihitung C-nya itu 0. Nah, terus FC-nya itu juga 0. Jadi kayak kondisi yang pertama, yang ketiga, kalau misal FA kali FC-nya sama dengan 0, maka C-nya itu akarnya. Jadi udah selesai di sini, makanya di sini nggak ada perubahan antara iterasi 1 sampai 10. Soalnya 0, FA kali FC-nya udah 0. Terus nah ini buat yang trial yang metode iterasi sederhana ya. Masukin nomor 2, terus toleransi errornya berapa, iterasi maksimumnya mau berapa, mau 12 aja, terus tebakan awalnya berapa, 51. Nah ini udah kelihatan di sini X-nya 1, terus GX-nya 1,3, FX-nya min 0,991, dan seterusnya sampai akar ke 9 ini. Oh, iterasi ke 9, maaf. Nah, ini kelihatan kalau akarnya itu yang X paling bawah. Nah, ini 6416,409. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin program saya yang tidak sempurna. Program saya memang belum sempurna, namun mungkin kedepannya akan saya usahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya terima kasih karena telah melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.